Selamat pagi untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh melewati malam dan kami berjumpa di pagi hari ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau melakukan seluruh kegiatan kami. Terlebih dahulu Tuhan urapi kami melalui firman-Mu, supaya kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Kau berkatilah kami Bapa, dan berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 tertulis di kitab Yohanes pasal 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kalau kita ingat di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meninggalkan para murid-muridnya ketika pada saat itu mereka merasa sedih karena perpisahan dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu membawa kesedihan kepada para murid-muridnya. Itu juga yang terjadi pada konteks ayat ini. Perpisahan pasti membuat hati sedih. Perpisahan juga menimbulkan kesedihan yang amat. Demikian yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus akan naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Banyak hal yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, apalagi saat menghadapi kesulitan. Kedekatan antara Yesus dan murid-muridnya tidak akan bisa dipisahkan, tetapi Yesus harus meninggalkan murid-muridnya. Pada saat Tuhan Yesus hendak terangkat ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong kepada umatnya. Penolong itu adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Tuhan memberikan roh kebenaran kepada para murid-muridnya, supaya roh kebenaran itu akan memimpin di dalam setiap kehidupan para murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan sangat memperhatikan dalam situasi yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menghadapi pergumulan yang amat dalam, kesedihan yang amat yang mereka hadapi ketika harus berpisah dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan memberikan roh kebenaran kepada para murid-muridnya supaya pergumulan mereka boleh mereka hadapi. Itu luar biasanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pimpinan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita, karena Tuhan sudah memberikan roh kebenaran kepada para murid-muridnya. Karena itu setiap orang yang sudah dipimpin oleh Roh Allah,
dia akan berkata-kata dengan roh Allah. Tetapi barang siapa yang tidak dipimpin oleh roh Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang mengajari dan memampukan untuk melakukan kehendak Allah yang diinginkan oleh Tuhan pada saat ini, supaya benar-benar dikatakan kepada para muridnya agar lebih berguna ketika Allah memberikan juga roh kebenaran dan roh penghiburan di tengah-tengah murid Tuhan Yesus. Apa yang mau kita terima melalui renungan Tuhan pagi hari ini? Kita diingatkan supaya kita boleh semakin mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah hidup kita, sepanjang apa yang mau kita lakukan, menghadapi segala kesulitan-kesulitan itu di tengah-tengah kehidupan kita, kita akan merasakan kedekatan bersama dengan Tuhan. Walaupun saatnya harus berpisah, tetapi roh kebenaran itu diberikan dalam diri kita masing-masing. Kenapa diberikan Tuhan kepada kita roh kebenaran? Supaya kita boleh mengatakan yang benar, supaya kita tidak menyimpang dari segala bentuk-bentuk kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga Allah memberikan kepada kita roh kebenaran yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan kehendak diri sendiri, tetapi memampukan kehendak Allah untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Indahnya bersama dengan Tuhan ketika kita sudah menerima roh kebenaran itu, ketika kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita sudah dipimpin oleh roh kebenaran untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah memberikan kepada kita suatu penghiburan, supaya saatnya ketika Allah pergi, ketika Allah memberikan suatu tempat di tengah-tengah kehidupan kita, maka pada saat itu kita harus menerima kebenaran yang membawa kelepasan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mengatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, karena Allah sudah memberikan kepada kita roh kebenaran. Saatnya kita mengatakan kebenaran di setiap apa yang kita katakan, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita roh kebenaran itu, dan bersama-sama hidup di tengah-tengah kehidupan kita, dan tidak akan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, karena Allah sudah memberikan kepada kita roh kebenaran, dan itu yang memimpin kita di setiap saat dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi tantangan hidup, dalam menghadapi pergumulan yang kita alami pada saat ini. Tapi kita ingat penyertaan Tuhan melalui roh kebenaran itu memperhatikan kehidupan kita. Maka tidak seorang pun yang bersedih hatinya ketika Allah meninggalkan kita, tetapi Allah memberikan kepada kita tempat yang sangat nyaman, dan menyediakan tempat itu juga di tengah-tengah kehidupan yang mau kita jalani. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima kebenaran Tuhan, dan marilah kita menyatakan bahwa kita hidup di dalam roh kebenaran, dan hidup kita dipimpin setiap hari, karena roh kebenaran itu juga memberikan kepada kita satu jalan, yaitu memotivasi kita untuk selalu mengenang akan apa yang kita kerjakan, supaya kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Setiap hari marilah kita mengatakan roh kebenaran yang memimpin kita, dan kebenaran itu menjadi bagian
dari kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas seluruh kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga jika Tuhan memberikan suatu tempat yang indah bagi kami. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Ketika Tuhan meninggalkan kami, tapi Tuhan memberikan suatu tempat yang indah yang akan kami tempati di tengah-tengah hidup kami. Itulah saatnya Tuhan yang akan kami terima ketika roh kebenaran itu menjadi pribadi yang sangat amat yang akan kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, curahkanlah roh kebenaran supaya hidup kami setiap saat boleh mengatakan kebenaran, dan kami hidup di dalam Roh Kudus-Mu, dan kehidupan kami berguna di sepanjang hari-hari kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, kemanapun mereka melangkah di sepanjang satu hari ini, Tuhan tuntun mereka, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberikan pertolongan-Mu buat seluruh jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh melewati masa-masa sulit di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan memberikan kepada kami roh kebenaran. Kau berkatilah kami Bapa, tuntun kami di tengah-tengah hidup kami, dan Tuhan memberikan kepada kami keselamatan untuk melewati apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Berkati tempat tinggal kami, kota Jambi ini, supaya kami aman dan damai di tengah-tengah kota kami ini, dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa. Satu hari ini Tuhan tolong kami dan Tuhan pimpin kami. Terima kasih dan ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Shalom.